kamu tidak akan menemukan jejak-jejak mereka lagi. Karena sudah ribuan tahun jaraknya. Tidak mungkin kamu saksikan bagaimana itu ayahmu dulu orang-orang yang soleh. Tak nampak lagi. Tapi ada yang menyatukan mereka. Itulah yang disebut dengan tauhid. Kalau Al-Quran menyebut kata umat, atau bahasa kitanya umat, di KBB itu umat, M-nya 1. Itu artinya perkumpulan makhluk hidup yang mempunyai persamaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita kembali belajar tafsir, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-134. Pertemuan kita yang ke-136 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kalau dibuka Al-Quran, ini pas ayat terakhir satu halaman sebelum juz 1 habis. Pas itu, ayat terakhir itu. Artinya 6 ayat lagi habis juz 1 kajian ini, Pak. Tapi sudah berjalan juga 4 tahun lebih ya. Tapi ini belum hebat. 3 minggu yang lalu saya riset ke Malaysia. Saya cerita di depan Ustadz Hadi namanya, pemilik pesantren Muhyiddin. Saya bilang begitu. Saya ngaji sudah 4 tahun tafsir belum tamat, saya bilang. Bilangnya, oh itu tak ada apa-apanya katanya. Di sini ada ngaji tafsir Qurtubi 40 tahun katanya. Wah, malu juga wak jadinya. Belum lagi ditanya udah ngomong-ngomong duluan. 40 tahun Pak baru selesai. Dia baca tafsir Qurtubi. Alhamdulillah bertahan kajian itu. Kita pun mudah-mudahan bisa bertahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan. Ayat ke-134, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wahai Muhammad, sampaikan kepada Yahudi dan Nasrani yang hidup di masamu. Apa yang harus kamu sampaikan? Itulah umat yang telah lalu. Sudah meninggal, sudah selesai generasinya. Siapa itu? Nanti kita lihat. Bagi mereka umat itu yang telah mereka usahakan atau kerjakan. Apa yang mereka kerjakan itu untuk mereka. Walakum ma kasabatum, dan bagi kamu apa yang telah kamu usahakan atau kerjakan. Apa maksudnya? Nanti kita lihat. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Kalau Pak Quraisy terbalik. Pertanggungan jawab. Menurut beliau itu yang benar. Ini saya tulis pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ini masih dialog Bapak Ibu yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan Yahudi dan Nasrani atau Bani Israel yang hidup di zaman Nabi di kota Yasrib,
Madinah Al-Munawwarah. Mereka tak mau beriman. Sudah diceritakan kepada mereka tentang kisah ayah mereka yang dulu, yaitu mulai dari Nabi Musa dan belakangan sampai ke atas lagi, ialah Ibrahim. Setelah Ibrahim diceritakan juga kepada mereka Ishak. Kemudian kita pelajari juga diceritakan kepada mereka Yakub. Sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Mereka juga tak beriman dengan cerita-cerita itu semua, bahwa nenek moyang mereka itu berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, kalau mereka tak beriman, ya sudahlah, ucapkanlah kata-kata ini. Inilah dia. Itulah umat yang telah lalu. Siapa itu? Itulah Ibrahim, itulah Ismail, itulah Ishak, itulah Yakub. Itu umat yang telah lalu. Dan itu bukan orang lain, tapi saudaramu dari ayah-ayahmu. Semua kan Pak berkaitan, bukan orang lain itu. Mereka itu kholat sudah lalu. Bukan kholat makanan padang bola gitu Pak. Itu lain ceritanya itu. Nanti terpikir pula dia ke situ kan. Iya. Kholat terambil dari akar kata kholaun. Kholaun. Artinya itu ada bangunan tidak pakai atap. Itu akar katanya begitu. Misalnya masjid kita ini berdiri tidak ada atapnya, itu boleh disebut kholaun. Itu kalau di pesantren dulu, cara menerjemahkannya itu sunyi katanya. Sunyi, kurang pas. Tapi begitulah dulu guru-guru kita mengajarkan. Menurut saya artinya itu telah lalu, telah lewat, atau telah terdahulu. Sudah habis generasinya. Kholat. Kalau ini digunakan menerangkan waktu dan tempat, maknanya adalah telah lewat. Berarti siapa itu yang sudah lewat itu dalam ayat ini? Itulah dia. Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Sudah lewat generasinya. Berapa lama jaraknya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Macam-macam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kurang lebih 2.500 tahun. Makanya jaraknya ke kita ini kurang lebih 4.000 tahun. Karena kan jarak kita ke Nabi sekitar 1.500. 1.500 tambah 2.500, itulah dia, 4.000 tahun kurang lebih. Nah, itu sebabnya kata Pak Quraisy begini, kamu tidak akan menemukan jejak-jejak mereka lagi, karena sudah ribuan tahun jaraknya. Tidak mungkin kamu saksikan bagaimana itu ayahmu dulu, orang-orang yang soleh, tak nampak lagi. Tapi ada yang menyatukan mereka. Itulah yang disebut dengan tauhid. Kita pun tak ketemu dengan Nabi Muhammad. Tapi karena diajarkannya kepada kita, Qul huwallahu ahad, ya sudah. Kita jadi ingat dengan Nabi Muhammad. Tak pernah nampak. Kecuali orang yang mimpi apa? Itu pun harus benar amalannya. Bisa dia lihat Nabi. Sekarang ini banyak cerita-cerita aneh yang dibuat-buatnya kalau dia katanya bertemu dengan Nabi Muhammad. Ada saya lihat di YouTube, dia pergi ke kota Madinah, katanya dia salam Nabi Muhammad, keluar tangan Nabi dari kuburan itu. Itu saya kira begitu-gitu, tidak usah kita percaya itu. Iya kan? Saya lebih suka lagi mendengar cerita Pak Quraisy.
dia menulis biografi Nabi Muhammad di samping kuburan Nabi. Nah, itu lebih bagus lagi itu daripada cerita yang tadi, Pak. Kita tak nampak Nabi itu. Udah kurang lebih 1400 tahun yang lalu, tidak sama kita, tapi karena dia mengajarkan Tuhan itu Maha Esa, kita percaya. Itulah tilka ummatun qad khalat. Apa pentingnya itu, Ustaz? Sejarah itu diketahui. Sangat penting. Ada ungkapan begini. Orang yang tidak tahu sejarah, dia itu hidup seperti bayi. Betul ya, Pak ya? Nggak ngerti dia bagaimana masa lalu. Dan dia tidak bisa menata masa depan. Maka sejarah harus diketahui. Dia harus sadar bahwa nenek moyangnya dulu bukan orang jahat. Orang yang bisa diteladani. Nah, nanti kita jelaskan lebih jauh bagaimana itu Ibrahim alaihissalam. Biarpun sering diceritakan, tetap ada yang perlu dipelajari. Ibrahim alaihissalam. Dia sebut mereka itu umat. Nah, ini coba kita perdalam. Ini seringkali kata-kata umat ini kita lihat. Ada umat Nabi Muhammad. Gitu ya. Ada kaum Nabi Musa. Nah, begitu-gitu istilah itu kan. Nah, istilah Al-Quran harus kita pahami betul-betul. Kalau Al-Quran menyebut kata umat, atau bahasa kitanya umat, di KBB itu umat, M-nya 1. Itu artinya perkumpulan makhluk hidup yang mempunyai persamaan-persamaan.